Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan ya bersama gue Wisnu dan minggu ini Liga Inggris kembali bergulir kembali ya. Seperti biasa sebelum sebelum kita menyaksikan pertandingannya, gue akan ngasih prediksi ya untuk pertandingan-pertandingan seru yang akan berlangsung di pekan ini ya. Langsung dibuka sama peringkat 1 dan peringkat 2 tim terbaik IPL musim ini ya sampai sejauh ini ya. Manchester City melawan Liverpool. Lah, ini partai yang memang seru ya, partai yang ditunggu-tunggu memang bagi penggemar sepak bola dan bagi penggemar kedua klub tentunya ya. Ini partai big match banget ya karena tadi seperti gue bilang ini adalah peringkat 1 dan peringkat 2 yang tim terbaik IPL musim inilah gitu ya. Manchester City tampil di kandang dan ini mungkin Liverpool secara rekor bertandang ke Manchester City dari tahun 2018 kalau gue nggak salah nggak pernah menang teman-teman. Plus musim lalu juga kena bantai kalau nggak salah ya, tapi musim lalu Liverpool memang lagi jelek-jeleknya lah gitu ya. Tapi kalau tarik kedua musim lalu kalau nggak salah seri ya. Ya gue berharap pertandingan ini seru sih. Tapi kalau gue disuruh memprediksi karena ini di kandang City dan ngelihat rekor buruk 5 tahun ini Liverpool bermain di Etihad ya, akan cenderung ke City ya. Mungkin 5-5-4-4-5 lah untuk Manchester City sih untuk pertandingan kali ini ya. Faktor tuan rumah tentu saja plus faktor kelelahan ya. Memang Manchester City juga ada Julian Alvarez tapi Liverpool si itu ya, si McAllister sentral banget nih dan gua nggak ngelihat ada pengganti yang benar-benar sepadan sih untuk McAllister untuk di Liverpool ya. Menurut gua nggak ada yang sepadan ya, mau Curtis Jones, mau Gravenberch kalau nggak salah cedera, terus Wataru Endo juga ya masih. Wataru Endo nih kalau untuk bermain di big match atau bermain ya masih agak kurang kalau menurut gue ya. Mungkin ya masih perlu waktu ya adaptasi dengan pace Liga Inggris kalau menurut gue ya. Sering timingnya sering salah gitu ya. Timing sering salah, decisionnya juga kadang-kadang salah gitu. Jadi memang work rate, kecepatan, kegigihannya gitu ya, kerja kerasnya tuh oke banget Wataru Endo ya. Spirit samurai lah gitu ya. Tapi kalau untuk di big match atau untuk jadi pembeda gitu ya, jadi tulang punggung gitu ya, jadi backbone di lini tengahnya Liverpool sih agak menurut gua belum sebagus Fabinho gitu ya di musim-musim sebelumnya gitu. Jadi belum kelasnya Wataru Endo belum lah kalau menurut gua. Oke ya, seperti tadi prediksinya ini pasti partai seru dan pasti ada gol gitu ya. Kemungkinan seperti tadi gua bilang Manchester City yang akan menang sih, unggul kemungkinan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga Liverpool bisa bisa ngebales atau bisa justru malah unggul. Tapi Liverpool gua rasa akan bermain lebih menunggu seperti biasa. Kalau ketemu City semua tim juga pasti akan lebih menunggu ya, tapi akan lebih seru pertandingan ini kalau Liverpool berani keluar menyerang gitu ya, atau Manchester City justru yang ngegolin dulu. Nah, itu partai akan jadi seru ya. Bisa jadi Liverpool kebobolannya tambah banyak, bisa jadi Liverpool ngebales. Tinggal gitu aja sih. Ya, kita lihat aja, pasti ini pertandingan seru dan pasti ada gol ya, minimal 2 kalau menurut gua golnya ya. Ya, kita lanjut ke pertandingan berikut, Sheffield United melawan Bournemouth ya. Ini pertandingan tim papan bawah ya, gue juga susah memprediksi karena dua-duanya angin-anginan ya. Sheffield United kadang bisa bermain bagus gitu ya. Ngalahin Wolves kalau nggak salah, dia sempat ngalahin Wolves, terus pertandingan sebelumnya 2 minggu sebelumnya ya dia bisa nahan seri Brighton gitu ya. Nah, ini apakah ini kebangkitan Sheffield United? Gua nggak tahu sih. Ya nanti kita lihat aja. Tapi ini faktor kandang harusnya bisa dimanfaatkan ya untuk menjauh dari zona degradasi ya Sheffield United. Oke, lanjut, Nottingham Forest melawan Brighton. Brighton juga udah pertandingan pekan ke 13 ini mulai kecapean mungkin ya. Tapi ya kita lihat ini kan ada break kita lihat nanti. Kalau kemarin kayak udah mulai kecapean gitu pemainnya, karena kedalaman squad dia memang nggak terlalu bagus sih ya Brighton ini ya. Tapi ya kita lihat Nottingham Forest dengan ya tidak terlalu bagus juga. Harusnya di sini Brighton bisa ngambil kesempatan karena kalau secara di atas kertas Nottingham Forest memang di bawah Brighton ya. Tapi ya Nottingham Forest bermain di kandang sekali lagi. Lalu berikut Burnley West Ham, tim promosi Burnley ya melawan West Ham yang ya West Ham juga angin-anginan juga, tapi harusnya kalau untuk mengatasi Burnley juga West Ham bisa ya, karena Burnley ini kan mainnya menyerang ya. West Ham ini seringkali kesulitan memang kalau ngelawan tim yang bertahan karena gaya main dia menunggu, dia main counter attack sebenarnya si West Ham ini. Nah, kalau Burnley ya yang main menyerang, ini West Ham kemungkinan kalau dia bisa cetak gol ya selesai pertandingannya sih teman-teman. Kalau
West Ham bisa cetak gol di awal gitu ya, pertandingannya selesai. West Ham bisa harusnya mengunci pertandingan ini gitu. Oke, yang berikutnya ada Luton dan Crystal Palace ya. Ini juga Luton juga ya tim promosi yang menurut gue salah satu tim terlemah sih di Premier League musim ini, walaupun sempet ngasih kejutan seri Liverpool ya. Tapi kalau menurut gue Crystal Palace harusnya bisa sih. Yang penting bisa curi gol aja ya ini ya ke gawang Luton yang memang dia selalu main parkir besi, main bertahan gitu ya. Ya kalau Crystal Palace nggak bisa cetak gol, ini yang bahaya sih, cetak gol cepat ya. Intinya di babak 1 kalau dia bisa cetak gol itu udah enak sih Crystal Palace. Tapi kalau dia gagal cetak gol gitu ya, apalagi sampai menit 70, 75 atau bahkan Luton dulu yang ngegolin, ini bisa bahaya untuk Crystal Palace ya, karena Luton sendiri juga memiliki semangat juang yang tinggi ya pemain-pemain Luton ini ya, tim promosi ini. Oke, lanjut big match lagi di hari Minggu ya. Newcastle melawan Chelsea. Nah, ini Newcastle main di St. James Park ya, harusnya menjadi keunggulan tersendiri. Tapi kalau kita lihat Chelsea, kalau ngelawan tim-tim besar selalu bisa bermain bagus. Tim-tim besarnya dalam arti ini tim yang mainnya sedikit terbuka ya. Jadi Chelsea berusaha nemuin ruang di area pertahanan lawan ya. Itu gaya main Pochettino lah kalau menurut gue. Jadi sedikit menunggu dengan overload di lini tengah, yang memang gelandang-gelandang dia plus winger dia itu hardworking semua sih sampai strikernya. Nah ini bakal diadu nih, ini akan menjadi sepak bola pertandingan yang fisik banget ya. Newcastle pun sama gitu ya. Cuman gue nggak tahu ya Bruno Guimaraes itu bisa main nggak ya. Newcastle begitu kehilangan Bruno Guimaraes bener-bener ini banget ya, bener-bener main tanpa nahkoda, bener-bener nggak ada nahkoda di lini tengah gitu yang ngejaga keseimbangan, terus nyiptain passing pengantar dari lini belakang ke lini depan, itu hilang banget begitu nggak ada Bruno Guimaraes. Ini sosok yang penting banget untuk Newcastle. Kalau sampai nggak main, menurut gue justru Chelsea yang bisa ngatasin Newcastle ya, apalagi kalau Newcastle kebobolan dulu gitu. Tapi Newcastle itu pertahanannya biar bagaimanapun bagus sih ya. Tapi hilang Bruno Guimaraes, gue nggak tahu sih Bruno Guimaraes akan main atau nggak. Kalau nggak akan main, ini big loss banget buat Newcastle ya, apalagi harus ngelawan Chelsea yang gelandangnya bener-bener gila banget ya, bener-bener hardworking semua gitu, determinasi tinggi, hardworking gitu. Jadi kalau sampai nggak ada Bruno Guimaraes, menurut gue Chelsea justru yang bisa up. Tapi ya Chelsea ya gitu ya masalahnya, kalau dia bisa cetak gol ya harusnya bisa ngebungkus gitu. Tapi kalau nggak bisa ya bisa jadi partai seri gitu ya. Tapi kita lihat lah, pertahanan Newcastle soalnya lumayan bagus, apalagi kalau ada Bruno Guimaraes di lini tengah ya sebagai jangkarnya. Oke, lanjut Brentford Arsenal. Ini ada derby London tapi beda kasta ya. Brentford musim ini ya angin-anginan kalau menurut gua, karena ya Ivan Toney nggak ada ya sih kalau menurut gua. Jadi kehilangan goal getter handalnya gitu. Jadi ya sering pertandingan sering banget Brentford itu buntu, nggak bisa cetak gol. Gue lihat ya berapa kali pertandingan ya, ini harus bisa dimanfaatkan Arsenal ya. Cuman pertahanannya juga masalahnya, Brentford nggak bagus-bagus amat gitu. Ini ngelawan Arsenal yang ya gue juga nggak tahu ya kalau ini ngelawan low block gitu. Gue nggak tahu Odegaard udah bisa main atau belum ya. Ya kalau belum bisa main ya kayak Havertz ya. Ini pembuktian juga sih. Tapi faktor tuan rumah Brentford bisa jadi mempersulit Arsenal. Tapi gue rasa Arsenal tetap akan bisa ngatasin lah ini ya. Ya kuncinya juga sama, bisa cetak gol dulu, Brentford kelar sih sebenarnya ya. Yang jadi petaka ya kalau sampai menit-menit akhir nggak bisa cetak gol gitu ya. Ya sebenarnya keunggulan tipis 1-0 gitu ya kalau di menit-menit akhir, paling bisanya seperti itu. Tapi kalau di awal Arsenal bisa ngegolin dulu gitu, apalagi bisa sampai 2-0, udah enak sih. Jalannya pertandingan enak banget. Arsenal udah Brentford gua rasa akan kesulitan sih cetak gol ya. Ya, lini pertahanan Arsenal juga sejauh ini menurut gue juga lumayan bagus. Oke, lanjut Tottenham melawan Aston Villa. Ini juga Tottenham ini juga ya, kalau nggak ada James Maddison gitu ya, kemarin kan dia hilang 3 pilar ya, langsung kalah gitu ya lawan Wolves ya. Mickey van de Ven, Christian Romero suspend sama James Maddison. Nah, ini gue nggak tahu kalau Mickey van de Ven cederanya lumayan lama ya. James Maddison gue nggak tahu cederanya berapa lama. Kalau si Romero harusnya udah bisa main ya, karena dia kan larangan ya. Larangannya gue nggak tahu deh berapa pertandingan gitu ya. Kalau ini udah bisa main, ya ini tim asuhan Unai Emery ini memang lagi jadi pembicaraan hangat musim ini ya. Karena Aston Villa salah satu tim kuda hitam yang menurut gue kandidat untuk masuk zona Eropa ya. Bukan zona Champions sih, zona Eropa ya. Mengancam 4 besar sih.
Mungkin bisa, tapi gua rasa agak susah ya. Perlu konsistensi jangka panjang nih. Masalahnya kan ini liga ya gitu. Tapi sejauh ini menurut gua tim asuhan Unai Emery ini impresif sih dengan pencapaiannya sampai sejauh ini impresif. Dan kalau ini Tottenham kalah lagi ya berarti memang ya kedalaman skuadnya Tottenham memang harus dipertanyakan sih untuk bertahan sepanjang liga ya. Ini kehilangan beberapa pemain langsung goyang kan ya. Ya ini pembuktian untuk Tottenham dan pembuktian untuk Ainz juga ya, setelah 2 pekan sebelumnya di pertandingan sebelumnya dia justru kalah gitu ya, kalah sama Wolves gitu. Nah ini lawan yang harus dihadapin menurut gua, kelasnya ini juga mungkin sedikit di atas Wolves ya, sedikit di atas Wolves, tapi main di kandang sendiri. Mudah-mudahan kalau bagi fans Tottenham ya mudah-mudahan Tottenham bisa ngatasin, tapi ini pertandingan akan sulit banget. Gue juga akan sulit memprediksinya ya. Ini pertandingan pasti berjalan seru banget sih harusnya ya. Ini pertandingan ya susah ditebak, seru gitu ya, karena Tottenham, kalau Tottenham full tim gue yakin Tottenham yang menang sih sebenarnya ya. Tottenham bisa meraih 3 poin, tapi karena ini Tottenham lagi ada masalah, ini justru bikin pertandingan ini jadi seru ya, karena main di kandang tapi dia ada masalah dan lawannya juga Aston Villa yang musim ini lagi bagus banget gitu ya, lagi jadi pembicaraan ya Aston Villa. Oke, lanjut partai yang ditunggu-tunggu juga, Everton melawan Manchester United di Goodison Park. Nah, Everton ini lagi kena skandal ya, lagi kena kasus, bukan skandal lagi sih, udah terbukti gitu ya, poin udah dikurangin. Bisa jadi terkena mental juga, kita nggak tahu ya, bisa jadi terkena mental, kita nggak tahu, atau justru malah jadi semangat gitu ya mainnya gitu. Jadi semangat, dan ini lawannya juga MU yang tim lagi banyak masalah juga, banyak masalah cedera terutama ya, dan belum menemukan bentuk permainan terbaiknya nih MU gitu ya. Belum musim ini di Premier League gitu ya, belum ketemu gaya main Manchester United yang impresif gitu, yang meyakinkan, main bagus gitu. Belum ketemu nih MU, belum menemukan ya, sekali lagi seperti tadi gue bilang, belum menemukan form terbaiknya ya, belum menemukan kualitas permainan atau jati diri sesungguhnya nih Manchester United gitu. Jadi kayak kehilangan apa ya, beda sama musim lalu gitu ya, beda sama gaya mainnya ya, mungkin hampir sama, cuman kayak kehilangan apa, chemistry lah kalau menurut gue. Ini tim MU ini ya, kalau menurut gue chemistry di lapangannya tuh, walaupun ya mereka sebenarnya kan udah main bareng lama gitu, tapi kayak baru kenal gitu. Banyak koordinasinya, banyak salah banget. Tapi ya kita lihat apakah ini dengan jeda internasional kemarin 2 minggu bisa Ten Hag bisa mengubah itu semua ya, menyelesaikan masalah-masalah itulah tadi yang gue bilang ya, masalah-masalah itu. Dan ini Everton kalau memang kalah ya, kalau ini sampai kalah melawan MU, ini Everton bahaya sih, bisa jadi kandidat degradasi. Tapi kalau ini menang, justru mentalnya akan sangat ini ya, sangat baik, sangat bangkit lah dia gitu ya dari keterpurukan. Justru ini bisa dimanfaatkan Everton ya, kalau ini dia bisa sampai seri aja. Menurut gue dia nahan seri MU aja ya udah agak mending lah gitu ya. Moral naik ya, tapi jangan sampai kalah. Ini Everton sangat disayangkan kalau dia sampai kalah, nih bisa gawat pertandingan seterusnya gitu, apalagi kalau sampai kalah lagi Everton akan gawat sih. Ini udah kena pengurangan poin, kena mental pula kan. Wah, gawat Everton ya. Ini partai penting sih bagi kedua klub ya. MU juga perlu kemenangan juga supaya bisa bangkit ya, supaya bisa menapak ke 4 besar gitu ya. Seperti target yang realistis lah gitu ya untuk musim ini, 4 besar gitu. Oke, di partai penutup ada Fulham melawan Wolves ya. Lalu ini Fulham kalau gua ngelihat sepanjang musim ini ya, menurut gua kalau dia ngelawan tim yang di atas dia atau tim yang setara gitu ya, nggak pernah menang dia. Itu menang cuman lawan Sheffield United, terus lawan Luton gitu, yang memang secara di atas kertas di bawahnya dia, tapi justru itu membuktikan bahwa dia ngelawan low block bisa gitu ya. Ya tapi kita lihat lah, tapi kalau ngelawan Aston Villa, ngelawan Tottenham gitu, ngelawan tim-tim yang di atas dia selalu kalah dia gitu ya. Dan yang setara gitu mungkin ya hasilnya nggak maksimal juga. Tapi ini kita lihat juga ya, dia main di kandang sih. Ini main di kandang ya, kalau dia bisa memanfaatkan keunggulan kandang ini. Tapi harus dicatat juga Wolves ini menurut gua salah satu tim yang lagi bermainnya lumayan. Sebenarnya musim ini dia tuh mainnya lumayan bagus gitu ya, nyiptain peluang gitu, cuman hasil yang diraihnya kadang-kadang tuh nggak maksimal gitu ya. Kita gagal ciptain gol, lini belakangnya tiba-tiba blunder jadi kebobolan gitu, yang menyebabkan dia kalau menurut gua jadi ya namanya
itu ya kesalahan gitu, blunder fatal ya jadi gol sih itu memang, tapi itu harusnya bisa dihindarin gitu. Tapi secara keseluruhan kalau gue lihat musim ini Wolves ini sebenarnya sering bermain bagus kalau menurut gue. Pertandingan sebelumnya juga dia ngelawan Tottenham Hotspur juga bermain bagus, lawan MU juga sebenarnya bagus, lawan Liverpool juga sebenarnya nggak kalah bagus ya di pertandingan lawan Liverpool. Gue sempat nonton babak pertamanya tuh Wolves tuh main bagus, memang babak kedua segitu Liverpool melakukan perubahan strategi ya, dan Wolves juga melakukan blunder ya, itu yang menyebabkan dia kalah sih. Tapi ya secara kalau menurut gue di sini gue lebih menjauhkan Wolves sih dibanding Fulham kalau dari segi permainan ya. Tapi kita nggak tahu Wolves kalau lagi apes lagi, kecolongan lagi gitu ya, kita nggak tahu. Sama ini kan faktor dia main tandang ya, bertandang ke Fulham. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini ya. Gua pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.